Berlatar pada abad ke-20, kisah akan berfokus pada seorang pria biasa bernama Liu Jinqi. Hidup sederhana bersama keluarga kecilnya, ada istri bernama Ayu dan dua anak laki-laki yang masih kecil, yang pada pagi itu Liu terlihat sedang sarapan bersama sebelum kemudian berangkat bekerja. Dan inilah pekerjaan Liu, seorang pembuat kertas di salah satu toko kelontong yang dimiliki oleh seorang kakek pengusaha, di mana Liu dikenal sebagai sosok yang baik, rajin, pekerja keras, tak banyak omon, dan yang terpenting, tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. Tepat di hari itu, desa mereka kedatangan dua tamu asing yang cukup mencurigakan, yang ternyata adalah dua penjahat yang sedang buron. Hal itu terbukti ketika mereka berdua mendatangi toko kelontong milik si kakek untuk merampok semua uang yang ada di sana. Liu hanya bisa bersembunyi ketika si kakek dan istrinya sedang dianiaya. Namun karena mereka terus melakukannya tanpa henti, Liu yang kasihan pun akhirnya keluar dan inilah yang terjadi. Karena Liu hanya seorang pembuat kertas, ia hanya bisa memeluk sambil mendorong satu penjahat agar menghentikan aksinya, di mana suatu keberuntungan terjadi saat para penjahat ini melakukan beberapa kesalahan fatal yang justru malah saling melukai satu sama lain. Dan ya, satu penjahat pun mati konyol setelah kepalanya terbentur ujung lemari, sementara satu penjahat lagi terus menyerang Liu sampai akhirnya masuk ke sungai di belakang toko, di mana hal menarik terjadi saat si penjahat terus memukuli Liu, tapi anehnya justru malah si penjahatlah yang mati mendadak akibat suatu penyebab yang tidak diketahui. Entah suatu kebetulan atau memang para penjahatnya saja yang terlalu belegug, mereka berdua pun tewas secara mengenaskan, sementara Liu hanya mengalami cedera kecil, bahkan tim forensik terkait pun tak menemukan cedera serius pada kedua tubuh penjahat tersebut. Kejadian ini cukup menggemparkan warga desa sampai-sampai Bapak Wali Kota datang ke lokasi untuk melihatnya sendiri, di mana kita juga akan diperkenalkan pada seorang detektif bernama Baiju yang ditugaskan mengusut kasus ini dan baru menyadari jika kedua penjahat tersebut adalah pelaku kriminal yang masuk dalam daftar buronan paling dicari oleh kepolisian. Karena kedua buron itu ditangkap di wilayahnya, tentulah Pak Wali Kota sangat senang karena itu bisa menjadi prestasi untuknya di pemerintahan, tapi tidak dengan Baiju yang masih belum menemukan jawaban tentang apa penyebab kematian mereka yang sebenarnya. Sendirian, Baiju mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan investigasi. Di sana, ia menemukan gigi milik salah satu penjahat yang terlempar dan masuk ke dalam toples. Entah bagaimana itu bisa terjadi, Baiju kemudian ancelup ke dalam sungai di belakang toko untuk memeriksa apakah airnya beracun atau tidak. Karena tidak menemukan hal mencurigakan di TKP, Baiju pun mendatangi warung makan setempat untuk menanyakan terkait siapa Liu dan seperti apa latar belakangnya. Baiju curiga jika Liu lah penyebab kematian kedua penjahat tersebut. Namun hal itu langsung dibantah oleh pemilik warung yang mengatakan jika Liu hanya seorang pria polos pembuat kertas yang jangankan untuk membunuh, berkelahi saja ia tidak bisa. Sampai kasusnya berhasil dipecahkan, Baiju akan tinggal di desa ini untuk sementara waktu. Di situ ia terlihat sedang melakukan semacam terapi menggunakan dua buah jarum yang ditusukkan pada dua titik syaraf yang berbeda. Yang pertama, titik sanjong atau titik yang mengendalikan emosi dan empati. Hal itu membuat Baiju menjadi orang yang tidak tegaan dan penuh dengan rasa kasihan, sehingga ia pernah nyaris mati akibat terlalu mengasihani pelaku kejahatan yang masih remaja dengan mengembalikan si pelaku kepada orang tua angkatnya dan sama sekali tak menduga jika anak tersebut akan meracuni makanan semua orang. Titik yang kedua bernama Tientu untuk mengendalikan racun. Gara-gara kejadian waktu itu, Baiju mengobati tubuh dan sifatnya dalam waktu yang bersamaan karena sejak hari itu ia percaya bahwa kita sebagai manusia tidak bisa mengandalkan rasa kasihan atau tidak tegaan, tidak bisa mengandalkan orang lain untuk mendapatkan jawaban. Hanya akal sehat, logika, sains, psikologi, dan hukumlah satu-satunya hal yang dapat dipercaya di dunia ini. Keesokannya Baiju mendatangi Ayu, istrinya Liu. Sama seperti warga lain, Ayu menjelaskan bahwa suaminya berasal dari desa lain yang sangat jauh. Ia melakukan perjalanan panjang setelah bertengkar dengan keluarganya. Memang tidak pasti seperti apa asal-usulnya, namun selama 10 tahun berumah tangga, Ayu tidak pernah sekalipun mendapati hal aneh dengan suaminya.
Setelah mendapatkan keterangan dari orang-orang terdekatnya, kini Baiju akan melakukan interogasi langsung. Pertamanya, kepada Liu, berlokasi di toko yang menjadi tempat kejadian perkara. Liu pun menjelaskan langkah demi langkah kronologi kejadiannya tanpa sadar jika Baiju adalah detektif jenius yang bisa melakukan hipotesis prediksi untuk menemukan jawaban sesungguhnya tanpa si sumber mengatakan yang sebenarnya. Perihal si penjahat kehilangan telinganya, Liu dan istri si pemilik toko pun mengaku bahwa kedua penjahat itu saling melukai satu sama lain, namun Baiju tidak mudah percaya begitu saja. Ia punya jawaban yang lebih masuk akal, yaitu... Selanjutnya, Baiju kembali menemukan jawaban yang lebih masuk akal dengan bagaimana satu gigi penjahat bisa masuk ke dalam toples. Faktanya, Liu sengaja membiarkan dirinya terlempar untuk mengumpulkan energi Qi sebagai bentuk kesiapannya untuk membunuh. Untuk kematian si penjahat kurus, kebentur ujung lemari bukanlah cara mati yang keren. Masih dengan asumsi sebelumnya yaitu kesiapan Liu untuk membunuh, ia menotok titik syaraf si penjahat yang mengakibatkan pembuluh darahnya menutup, yang pada akhirnya membuat jantungnya gagal berfungsi dan mati secara mendadak. Terakhir dengan si penjahat yang mati di sungai, awalnya mungkin kita kira ini hanya kebetulan atau si penjahat tak sengaja disengat ikan lele atau apalah. Faktanya, hal itu disebabkan oleh Liu juga yang menotok titik syaraf yang terdapat di samping matanya. Hal itu menimbulkan pendarahan di mata dan pembekakan yang sangat cepat hingga otaknya berhenti berfungsi dan mati secara mengenaskan. Sejak saat itu, Baiju terus-menerus mengamati Liu mulai dari cara dia bernapas. Orang normal setiap napas paling tidak 10 hitungan, tapi Liu hanya 2 hitungan yang membuktikan bahwa ia adalah seorang ahli bela diri sangat terlatih dan mampu mengendalikan nafas lebih baik dari orang biasa. Untuk membuktikan hal itu, Baiju pun dengan sengaja mendorong Liu jatuh dari atas jembatan. Liu sempat nyangsang di atas ranting pohon yang secara logika mana mungkin atau ranting sekecil itu tidak mungkin bisa menahan bobot tubuh Liu ditambah dengan daya jatuhnya dari atas jembatan. Namun bagi ahli bela diri selevel si Liu, Baiju percaya bahwa ia mampu mengendalikan pernafasannya atau biasa kita sebut dengan ilmu meringankan tubuh yang mungkin adalah sesuatu hal yang sangat mudah dilakukannya. Setelah Liu dibawa ke daratan, Baiju pun langsung meminta maaf. Ia mengaku kesulitan mengendalikan bambu yang mereka bawa, yang pada akhirnya terjadi harus kejadiannya seperti ini. Agar Baiju tidak terus merasa bersalah, Liu yang baik hati pun mengundangnya makan malam di rumah, dan bukannya menikmati santapan, Baiju terus memandangi Liu dari jarak dekat karena masih penasaran dengan siapa sebenarnya sosok yang ada di hadapannya ini. Setelah Baiju terus mendesak mencari tahu latar belakangnya, Liu akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya adalah anak dari pemilik tempat pemotongan hewan. Hubungan Liu dan sang ayah sangat tidak baik sampai suatu hari ayahnya diam-diam menyembelih dan memasak kuda kesayangan Liu. Selesai makan, barulah Liu diberitahu bahwa yang ia makan tadi adalah kuda kesayangannya. Sehingga sejak saat itu, Liu sangat membenci ayahnya dan memutuskan berkelana sampai akhirnya bertemu dengan Ayu di desa ini. Tak percaya dengan semua ceritaannya, Baiju yang yakin jika Liu adalah seorang ahli bela diri pun kembali mengamatinya ketika sedang tidur. Ia menemukan bahwa udara di sekitar tubuh Liu menjadi dingin berkat energi Qi yang berbeda dari orang normal dan tiba-tiba... Keesokan paginya ketika sedang ada acara kecil-kecilan di desa, Liu menemui Baiju secara pribadi untuk jujur bahwa dia adalah seorang buronan pembunuh. Sesuai cerita semalam, ayahnya adalah seorang pemilik pemotongan hewan, namun kepergian ia dari desanya bukan disebabkan oleh kuda kesayangannya yang disembelih, melainkan Liu telah membunuh seseorang akibat permasalahan bisnis dengan ayahnya. Pada intinya, Liu menceritakan semua ini agar Baiju berhenti menyelidikinya. Liu hanya sedang menjalani hidup baru tanpa ingin terlibat masa lalu, sehingga Liu memohon dengan sangat agar Baiju tidak mengganggu kehidupannya lagi. Alih-alih mempercayai ceritaan barusan, Baiju justru malah semakin yakin jika Liu adalah sosok ahli bela diri yang sangat hebat. Hal itu kembali dibuktikan dengan banyaknya lalat di sekitar. Tapi anehnya, hanya Liu lah yang tidak dihinggapi lalat. Hal itu disebabkan oleh energi Qi tingkat tinggi yang terpancar dari tubuhnya yang secara tidak langsung akan melindungi Liu dari segala macam bahaya. Sehingga untuk membuktikannya, Baiju nekat mengambil parang dan menyerangnya dari belakang.
Dan ya, Baiju sudah salah besar ketika menganggap Liu akan kebal atau tahan terhadap serangan. Faktanya, ia justru malah dibenci oleh penduduk desa yang membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain meninggalkan tempat tersebut. Dibantu oleh sahabatnya di kepolisian, Baiju mulai menyelidiki informasi terkait insiden pembunuhan yang terjadi di tempat pemotongan hewan 10 tahun lalu. Faktanya, pembunuhan tersebut ada hubungannya dengan satu kelompok paling berbahaya saat itu, yakni kelompok 72 Iblis yang menurut sumber terpercaya, salah satu anggota kelompok 72 Iblis yang bernama Tan Long menghilang sejak kejadian itu. Ia dianggap sebagai pembunuh terlatih yang sangat berbahaya, paling hebat, dan tak terkalahkan. Bahkan kelompoknya sendiri pun belum tentu bisa mengalahkannya. Semakin kuatlah dugaan Baiju tentang Liu yang sebenarnya adalah Tan Long, komando kedua dari kelompok 72 Iblis, sehingga ia memutuskan pergi ke ibu kota untuk meminta surat penangkapan resmi. Tiba di ibu kota, Baiju langsung menemui kapten polisi. Setelah menceritakan tentang sosok Liu alias Tan Long, kapten polisi merasa bahwa pasukannya tidak akan cukup untuk menangkap sosok tersebut. Baiju disarankan untuk menyewa kelompok penjahat kejam karena menurutnya kriminal harus dilawan oleh kriminal juga. Tak ingin menggunakan cara yang tidak resmi, Baiju tetap akan melakukan penangkapan sesuai prosedur hukum. Ia pun mendatangi Bapak Wali Kota yang sempat hadir ke desa tempo hari, namun hasilnya sama saja. Wali Kota justru lebih parah dari si kapten ketika ia meminta uang dalam jumlah banyak apabila Baiju ingin mendapatkan surat penangkapan resmi. Tak punya pilihan lain, Baiju terpaksa menemui mantan istrinya untuk meminjam uang. Ia pun menjelaskan jika uang ini akan digunakan untuk menyuap Bapak Wali Kota supaya bisa mendapatkan surat penangkapan berikut pasukan polisi yang akan mendampinginya. Singkat cerita, Baiju akhirnya mendapatkan apa yang ia mau dan langsung berangkat ke desa untuk menangkap Liu. Sementara itu, Bapak Wali Kota terlihat sedang menemui kelompok 72 Iblis yang dipimpin oleh sang ketua bernama Master untuk memberitahu tentang Tan Long yang saat ini berada di desanya. Alih-alih ingin mendapat imbalan besar atas informasi ini, Bapak Wali Kota justru malah harus ketar-ketir ketika Master tidak sedikit pun senang mendengar informasi tersebut. Yang alangkah terkejutnya Wali Kota ketika baru mengetahui jika Liu alias Tan Long adalah anak dari Master itu sendiri. Setelah Wali Kota mati, Master pun berteriak kepada semua anggotanya bahwa tak ada satupun dari kalian yang merupakan tandingan anakku. Sehingga Master menyuruh dua anggota terbaiknya untuk membawa Tan Long kembali pulang ke kelompoknya. Bertepatan dengan sebuah acara yang sedang diselenggarakan, muncullah dua anak didik terbaik Master yang datang untuk menjemput Liu pulang. Salah satu anggota perempuan bernama Yuli pun memaksa Liu untuk mengakui bahwa dirinya adalah Tan Long, komando kedua dari 72 Iblis. Namun Liu bersikeras tidak mengakui itu meski sempat menerima serangan beberapa kali. Melihat Liu yang keras kepala, Yuli pun menghampiri seorang kakek-kakek untuk dihabisi di depan semua orang. Menyadari Yuli akan menyakiti seluruh warga desa, Liu yang tidak bisa tinggal diam pun akhirnya bangun dan tiba-tiba... Dan ya, inilah Tan Long, ahli bela diri paling kuat yang tidak ada tandingannya, di mana satu anggota lain yang bernama Samsul pun ikut menyerang hingga terjadi pertarungan dalam intensitas yang cukup mengadrenalinkan. Tak ingin melibatkan istri dan seluruh warga desa, Liu memilih pindah tempat bertarung dengan berlari di atas genteng rumah warga dan disinilah mereka sekarang, sebuah kandang munding yang jauh dari pemukiman dan terletak di atas sungai yang curam. Niat hati ingin tobat dan tidak membunuh lagi, Liu terpaksa menghadirkan kembali jiwa-jiwa kebrutalan dalam dirinya setelah Yuli memaksa ia melakukannya, sehingga jangan salahkan Amanda Manopo jika Yuli harus mati hari ini. Dan ya, alih-alih mati oleh serangan Liu, Yuli justru harus digeruduk kerbau yang membuatnya nyaris jatuh ke bawah jurang. Sempat menyelamatkannya, Yuli ternyata memilih untuk mati saja demi menunjukkan kesetiaannya kepada pimpinan. Pulang ke rumah, Ayu sang istri mencoba bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di belakang, ia langsung mewek, menangis saking tak percayanya bahwa selama 10 tahun ini dirinya hidup bersama dengan seorang pembunuh yang kejam.
Di sini pula lah kita akan dibawa flashback ke momen ketika Tan Long menemukan titik balik dalam hidupnya. Saat itu ia ditugaskan membantai satu keluarga tempat pemotongan hewan yang mana di antaranya ada anak-anak kecil yang mungkin seumuran dengan anak bungsunya saat ini. Sehingga disitulah Tan Long merasa sangat menderita hingga memutuskan untuk menghilang, pergi dari kelompoknya dan memulai hidup barunya sebagai sosok Liu. Keesokannya tibalah Bai Ju dan pasukan polisi yang bermaksud menangkap Liu, namun kepala polisi baru tahu jika orang yang akan ia tangkap ternyata adalah Tan Long sang komando kedua 72 iblis. Daripada mati gara-gara ikut terlibat dalam masalah ini, kepala polisi pun memilih balik kanan dan menolak melanjutkan misi tersebut. Dengan fakta bahwa kelompok 72 iblis akan datang ke desa ini untuk menangkapnya, Liu menyarankan kepala desa dan seluruh warga pergi ke bukit untuk berlindung, sementara Liu dan Bai Ju akan tetap bertahan di sini dan menghadapi resiko apapun yang akan menimpa mereka nanti. Di malam itu, Bai Ju akhirnya mulai simpati kepada Liu yang hanya ingin tobat dan memulai hidup baru dengan damai dan tentram. Sehingga untuk membantu ia mewujudkannya, Bai Ju akan memanfaatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuannya dengan membuat Liu seolah-olah mati, supaya kelompok 72 iblis tidak akan pernah datang lagi. Masih dengan teknik akupuntur yang dikuasainya, Bai Ju akan membuat Liu seolah-olah mati selama beberapa menit. Namun tentu saja, semua ada risikonya. Andai kata Bai Ju tidak melepaskan jarumnya tepat waktu, maka Liu akan benar-benar mati sungguhan. Berlokasi di sebuah bukit, Bai Ju dan beberapa polisi yang tersisa pun pura-pura membawa jasad Liu yang akan dibawa ke ibu kota. Tepat saat kelompok 72 iblis tiba di sana, melihat Tan Long sudah tiada, si Aju dan Master pun cukup terkejut dan mulai memanjatkan doa untuk kematian anggota keluarga mereka. Di saat yang sama, Bai Ju mulai merasa cemas karena mereka tak kunjung pergi. Padahal waktu untuk ia harus mencabut jarumnya sudah hampir menipis. Sehingga daripada Liu mati beneran, ia terpaksa membangunkannya tepat saat kelompok iblis masih berada di sana. Dan ya, pada akhirnya sia-sia sajalah rencana mereka untuk mengelabui kelompok ini, sehingga Liu terpaksa harus menjalankan rencana cadangan, yaitu memotong lengan kirinya sebagai bentuk keluarnya ia dari kelompok, karena dengan satu tangan yang tersisa, mustahil ia bisa sehebat dulu lagi. Dan alih-alih semuanya sudah beres, si ajudan pun memberitahu jika saat ini master mereka sedang menjemput istri dan kedua anak Liu di bukit, sehingga jika Liu ingin keluar secara resmi, maka ia harus menemui master dan sampaikan itu secara langsung. Setibanya di rumah, ternyata benar, Master alias ayahnya sudah bersama dengan istri dan kedua putranya, bahkan anak bungsunya terlihat sedang dipangku oleh Master yang berpura-pura senang bisa bertemu dengan cucu dan menantunya. Dan ya, Master pun teramat sangat marah ketika melihat tangan kiri Liu sudah buntung. Master benar-benar tidak menyangka jika Liu akan berbuat senekat itu hanya untuk hidup bersama dengan keluarga barunya. Karena semuanya sudah terjadi, Master yang kesal pun melampiaskan kekesalannya dengan akan menghabisi anak bungsu Liu. Tetapi setelah istri dan anaknya aman, kini Liu harus menghadapi ayahnya sendiri. Berbeda dengan kroco-kroco yang sudah ia hadapi sebelumnya, Master adalah ahli bela diri yang sudah berada di level berbeda. Ia dapat memfokuskan energi Chi hanya pada satu titik yang membuat tubuhnya seolah kebal terhadap senjata tajam. Tak lama, muncullah Bai Ju yang datang karena penasaran. Melihat Master menguasai ilmu kebal, Bai Ju pun jadi punya ide untuk membantu Liu dengan cara masuk ke ruang bawah tanah dan akan menusuk titik syaraf di telapak kakinya agar aliran energi Chi-nya bisa menjadi terganggu. Sial, Bai Ju harus ketahuan dan langsung ditarik ke atas. Namun sebelum dilempar, Bai Ju sempat menusukkan 3 jarum lagi untuk memutus beberapa syaraf kecilnya, sehingga perlahan tapi pasti, Master akan mulai kehilangan kemampuan kebalnya. Setelah Liu ngajongkeng, Master pun naik ke atas untuk mengambil si bungsu yang nantinya akan ia didik sebagai penerus kelompok 72 iblis. Namun Liu datang tepat waktu dan kali ini Master sudah mempan terhadap serangan benda tajam. Meski sudah tidak punya ilmu kebal, Master tetap saja kuat dan tak terkalahkan, apalagi dengan kondisi tangan Liu yang tinggal satu. Hal itu akan semakin menyulitkannya dalam pertarungan.
Liu sama sekali tak berdaya ketika Master melemparnya keluar. Di bawah air hujan dan petir yang menyambar-nyambar, Baiju dengan cepat menusukkan jarum terakhir di belakang leher Master yang membuatnya langsung gosong akibat disambar petir. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, nyawa Baiju tidak terselamatkan, sementara Liu yang kini hanya punya satu tangan pun kembali melanjutkan perannya sebagai suami sekaligus ayah dan bekerja normal seperti biasa. Tapi tidak dengan cebok, ia akan butuh orang lain untuk membersihkan liang tagiknya. Tamat, ending yang sangat mengadrenalinkan.